Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat B1, tepatnya pada unit 1, yaitu harapan, doa, dan ucapan selamat. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi teks lisan dan tulisan yang memiliki ungkapan harapan, selamat, dan doa. Yang kedua, mempraktikkan ekspresi yang tepat dalam menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat secara lisan maupun tulisan dengan berbagai konteks yang ada. Dan yang ketiga, yaitu menyusun sebuah kartu ucapan dalam berbagai konteks dengan menggunakan ungkapan yang tepat dan mudah dipahami secara lisan maupun tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Azizi, NIM 92. Kali ini kita akan mempelajari mengenai unit 1 tingkat B1, yaitu dengan topik atau materi harapan, doa, dan ucapan selamat. Sebelum kita mempelajari tentang materi, tolong cermatilah gambar-gambar berikut ini. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan mengenai gambar-gambar tersebut. Yang pertama, kejadian apa saja yang ada di dalam gambar-gambar tersebut? Yang kedua, apakah Anda pernah mengalami hal-hal tersebut? Dan yang ketiga, apakah yang akan Anda ucapkan pada orang-orang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 18021040298. Baik, kali ini kita akan belajar tentang unit 1 tingkat B1, yaitu harapan, doa, dan ucapan selamat. Nah, salah satu keterampilan berbahasa Indonesia yaitu membaca. Di sini saya mempunyai bacaan. Mari kita baca bersama-sama, oke? Di sini saya punya bacaan. Mari kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, ini dia, hari kelulusan. Hari kelulusan sebulan lalu, Rati menyelesaikan kuliah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di salah satu universitas di Bandung. Nah, dia akan diwisuda besok. Rati sekarang bisa tersenyum. Ia teringat saat-saat melelahkan ketika mengerjakan skripsinya. Ratih menyelesaikan kuliahnya melalui perjuangan. Selain Ratih menghabiskan cukup banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikan kuliah ini, ada beberapa kejadian yang cukup mengganggunya. Pernah suatu saat, Ratih terkejut ketika dia mengetahui laptopnya rusak. Beberapa data penting tidak dapat diakses. Kemudian, dia menghubungi pamannya. Ratih meminta pamannya, Pak Andri, untuk membantu memperbaiki laptopnya. Pamannya berkata, "Maaf Ratih, paman tidak bisa membantu. Semoga laptop kamu dapat diperbaiki oleh orang lain dan dapat digunakan seperti dulu." Lalu, Paman Andri menyarankan agar Ratih datang ke tempat perbaikan barang elektronik milik temannya. Akhirnya, laptop tersebut dapat digunakan kembali. Menjelang ujian, Ratih sakit selama 1 minggu. Hal tersebut tentu mengganggu persiapannya menuju ujian tersebut. Ratih tidak diperbolehkan untuk belajar terlalu keras ketika sakit sehingga ia merasa sedih. Ratih berusaha sekuat tenaga untuk sembuh. Ratih pergi ke dokter untuk berobat. Teman-teman Ratih menjenguknya dan memberikan semangat agar Ratih cepat sembuh. Teman-teman Ratih yang tidak dapat menjenguknya mengirimkan pesan singkat, "Semoga cepat sembuh." Pada saat tahap pemulihan, Ratih mampu menyelesaikan sidangnya. Namun, Ratih kurang merasa puas.
dengan kinerjanya dalam ujian tersebut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Ratih banyak mendapatkan pesan singkat berisi ucapan selamat. Ratih berhasil menyelesaikan kuliahnya hari ini. Apapun masalah yang Ratih hadapi selama mengerjakan skripsi, selalu ada penyelesaiannya. Ratih merasa senang dan semua orang memberikan selamat atas kelulusannya. Selamat wisuda, Ratih. Nah, dari bacaan yang barusan kita baca, apakah kalian sudah mencermati dari isi bacaan tersebut? Apakah kalian sudah memahami? Baik, mari saya kenalkan kosakata yang mungkin sulit kalian pahami. Nah, baik, saya tampilkan dulu ini. Di sini adapun kosakata yang mungkin sulit kalian pahami ya. Nah, di situ ada kuliah, tersenyum, sudah, menghabiskan, rusak, memperbaiki, semoga, sakit, sedih, skripsi, berusaha, pemulihan, kinerja, senang, selamat, dan menyelesaikan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes seberapa kalian mencermati bacaan yang kalian sudah baca tadi ya. Di sini saya mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, nomor 1, kapan Ratih menyelesaikan kuliah S1? Tadi di atas sudah dijelaskan di bacaan tadi kapan si Ratih menyelesaikan kuliahnya S1. Nah, dari kalimat yang saya baca barusan, di situ sudah terlihat apa jawabannya, yaitu sebulan lalu. Baik, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Ratih kuliah di jurusan apa dan di mana? Masih dalam satu kalimat yang sama. Di mana? Ya, Ratih kuliah di jurusan Bahasa Indonesia di salah satu universitas di Bandung. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kapan Ratih akan diwisuda? Mari kita baca lagi. Dia akan diwisuda besok. Jadi kapan teman-teman? Dia akan diwisuda besok. Nah, itu jawabannya ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 4. Mengapa Ratih menganggap menyelesaikan kuliahnya sulit? Mengapa? Kita balik lagi ke bacaan. Mari kita cari bersama-sama, oke? Ia teringat saat-saat melelahkan ketika mengerjakan skripsinya. Ratih menyelesaikan kuliahnya melalui perjuangan. Selain Ratih menghabiskan cukup banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikan kuliahnya, ada beberapa kejadian yang cukup mengganggunya. Pernah suatu saat Ratih terkejut ketika dia mengetahui laptopnya rusak. Beberapa data penting tidak dapat diakses. Kemudian dia menghubungi pamannya. Ratih meminta pamannya Pak Andi untuk membantu memperbaiki laptopnya. Nah, dari paragraf ini sudah kelihatan ya jawabannya. Mengapa Ratih kesulitan dalam mengerjakan skripsinya? Karena suatu saat Ratih terkejut ketika dia mengetahui laptopnya rusak. Jadi beberapa data tidak bisa diakses. Maka dari itu Ratih kesulitan. Begitu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Ketika mengerjakan skripsi, apa yang membuat Ratih terkejut? Yaitu
masih dalam paragraf yang sama, yaitu ketika mengetahui laptopnya rusak. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, segitu saja untuk materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh teman kami. Nah, sekarang saya akan memulai dengan materi kali ini, yaitu tata bahasa, ungkapan, harapan, doa, dan ucapan selamat. Sebelum memulai sesi kali ini, saya ingin bercerita terlebih dahulu kepada kalian bahwasanya saya kemarin ditanya oleh seorang mahasiswa Jepang bahwa apa sih artinya frasa selamat pagi. Maka saya menjawab sebisa saya bahwa selamat pagi di dalam bahasa Jepang bisa diartikan sebagai asa ome deto gozaimasu, yang artinya yaitu asa itu pagi dan ome deto gozaimasu yaitu ucapan selamat atas peristiwa yang hebat yang dialami oleh seseorang. Tapi apa sih hebatnya pagi, siang, dan malam itu? Jadi kan terlihat itu tidak sesuatu yang besar ya. Nah, saya juga akan memberikan pengertian kepada kalian bahwa di dalam bahasa Inggris selamat pagi itu kan diartikan dengan good morning. Nah, maknanya agak lebih bisa ditangkap nih oleh kita, bahwa yaitu harapan agar kita memulai di pagi ini dengan baik gitu. Demikian pula dengan siang dan malam, sore atau seperti itu. Nah, dalam hal ini ucapan selamat dalam bahasa Indonesia mirip, yaitu selamat pagi, yang artinya ini adalah kita mulai dengan pagi yang baik, semoga dilewati dengan hari-hari yang baik. Sebenarnya ungkapan selamat, harapan, dan doa ini memiliki kata dengan makna yang sama, tetapi digunakan sesuai dengan kondisi kepada siapa dan kepada seseorang dengan kondisi apa yang akan kita ucapkan. Nah, di dalam buku belajar BIPA dijelaskan bahwa tata bahasa yang digunakan untuk ungkapan selamat menggunakan kata selamat, ungkapan harapan menggunakan kata semoga, dan juga ungkapan doa juga menggunakan kata semoga. Nah, sebenarnya ketiga kata tadi itu memiliki makna yang hampir sama, yaitu ungkapan berdoa, harapan, dan salam. Seperti itu, tapi penggunaannya berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat berarti terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak kekurangan sesuatu apapun, tidak mendapat gangguan dan kerusakan, dan sebagainya. Sebagai contoh ya, untuk kalimat pernyataan ini yaitu keluarga Pak Adi selamat dari kecelakaan beruntun di tol Cipularang. Nah, seperti itu. Berarti Pak Adi itu selamat dari malapetaka, selamat dari bahaya. Nah, berarti ini juga selamat ini juga sebuah doa yang artinya ucapan atau pernyataan, dan yang harapan agar supaya sejahtera. Misalkan selamat sejahtera bagi kita semua. Nah, itu merupakan contoh dari selamat itu merupakan doa bagi kita, seperti itu. Atau pemberian salam, yaitu yang berarti mudah-mudahan dalam keadaan baik, yaitu tadi sama seperti tadi, yaitu salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berharap, kita berdoa bahwa kita semua dalam keadaan baik, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, seperti itu. Nah, berarti dapat juga dikatakan ucapan selamat itu ya untuk mengucapkan selamat dalam artian bertumpu kepada orang atau mereka atau orang yang banyak, yaitu yang kita ucapkan sesuatu yang kita ingin dan yang diucapkan tahu kalau kita tahu mereka dalam kondisi seperti itu, kita juga merasakan hal yang seperti itu. Seperti seperti contohnya yaitu selamat berbahagia, seperti itu. Nah, ucapan selamat ini juga berada dengan kata sapaan yang boleh kita anggap tidak mempunyai makna, seperti makna hai, seperti itu, untuk memulai komunikasi atau berinteraksi dengan seseorang. Baik, perkenalkan, nama saya Naimatul Uyun, NIM 180 210 402 111. Di sini saya akan
menyampaikan tentang pembelajaran menyimak. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya apa saja kalimat harapan, doa, dan ucapan selamat. Apakah kalian masih mengingatnya? Nah, di sini saya akan mengingatkan apa saja ucapan harapan, doa, dan ucapan selamat. Yang pertama, yaitu kalimat harapan. Contohnya, semoga Anda bisa menjadi terbaik di sekolah Anda. Yang kedua, contoh kalimat doa. Semoga yang terbaik untuk perjalanan Anda. Semoga cepat sembuh. Dan yang terakhir, contoh kalimat ucapan selamat, yaitu selamat ulang tahun, selamat atas kelulusanmu. Dalam kegiatan menyimak kali ini, mari kita simak bersama-sama percakapan berikut. Hai Rati, apa kabar? Baik, Satya. Kamu sendiri bagaimana? Saya juga baik. Bagaimana kuliahmu? Sudah lulus? Iya, Satya, sudah. Wisudanya bulan depan. Selamat ya, semoga cepat dapat pekerjaan. Iya, terima kasih. Kamu sendiri bagaimana, Satya? Sekarang sedang sibuk apa? Sebenarnya, saya sedang mempersiapkan pernikahan saya. Nanti datang ya. Wah, pasti aku datang. Selamat menempuh hidup baru ya, Satya. Semoga bahagia selalu. Setelah menyimak percakapan tadi, kalian bisa menemukan kalimat harapan, doa, serta ucapan selamat. Nah, selanjutnya kita akan belajar menulis bersama saya Ainur Rohimah NIM 180-210-402-119. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita akan belajar menulis harapan, doa, dan juga nanti ucapan ya, ucapan selamat mungkin kepada rekan kita. Nah, tadi sudah belajar terkait dengan bagaimana ucapan-ucapan tersebut secara lisan. Kali ini kita akan mengeksplorasikan harapan, doa, dan juga ucapan selamat dalam bentuk tulisan. Ini saya akan memberikan beberapa contoh kehidupan sehari-hari ya, permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan ucapan selamat, harapan, dan doanya dengan peristiwa yang telah terjadi. Nah, yang pertama saya contohkan ketika ada teman kita yang sudah melahirkan misalkan ya, sudah melahirkan, dan coba kita tulis apa harapan kita, doa kita untuk rekan kita yang telah melahirkan. Nah, coba saya ingin tahu bagaimana cara kita mengucapkan harapan, doa, dan ucapan selamat untuk kawan kita. Coba silahkan, mungkin ada yang bisa. Ya, kita tulis dulu ya. Kita tulis ucapannya yakni selamat. Pastinya ada ucapan selamat. Kita tulis S-E-L-A-M-A-T, selamat. Selamat untuk rekan kita yang sudah memiliki momongan, memiliki anak. Nah, bagaimana contoh doanya? Benar, contoh doanya semoga bisa tumbuh dewasa dan juga semoga diberikan kecerdasan, misalnya diberikan kesehatan untuk anak Anda, gitu ya, kepada kawan kita. Lalu, apalagi mungkin ada yang bisa mengeksplorasikan? Mungkin untuk yang muslim nanti bisa didoakan semoga anaknya bisa soleh atau soleha, begitu ya. Nanti ditulis, kita tulis bersama-sama ya. Selamat telah memiliki
momongan, telah memiliki anak ya. Lalu harapannya semoga bisa sehat dan juga jika muslim bisa menjadikan anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya yaitu saya berikan contoh peristiwa, yakni peristiwa yang mungkin menyedihkan ya, yakni contohnya ketika ada kabar bahwa teman kita mengalami musibah, yakni sepeda motornya itu hilang. Nah, bagaimana nantinya cara kita untuk mengirimkan pesan singkat kepada teman kita melalui media sosial atau melalui surat? Apakah ada yang bisa? Coba, bagaimana cara untuk menuliskan ungkapan kita untuk teman kita yang sedang mengalami musibah, yakni sepedanya hilang? Mungkin ada yang bisa, silakan. Apa ya kira-kira untuk kalimat pembukanya? Nah, benar, bisa turut prihatin kepada sahabatku. Lalu bagaimana? Ya, atas peristiwa yang sedang menimpamu, yakni telah kehilangan sepeda motor tadi malam. Semoga harapannya, ya benar, semoga sepedamu lekas ditemukan. Lalu apa? Dan juga diberikan kesabaran. Apalagi mungkin ada yang bisa? Jangan bersedih, karena pasti jika diberikan keuntungan, sepedamu pasti akan kembali. Nah, sudah bisa ya? Coba mungkin ada yang bisa lagi. Bisa ditulis ya di kertas atau buku yang sudah ada di depan kalian. Untuk melatih lagi, saya coba memberikan peristiwa kembali yang bisa kita ungkapkan nantinya, harapan, doa, dan juga ucapan. Nah, saya berikan contohnya, yakni ketika kakak atau adik dari teman-teman sekalian itu mendapatkan nilai yang baik di sekolahnya. Nah, berhubung teman-teman di sini mungkin terpisah jauh ya di negaranya masing-masing, dan teman-teman berada di sini, bagaimana nantinya teman-teman untuk mengungkapkan ucapan kepada saudara teman-teman sekalian, adik atau kakak yang meraih nilai tertinggi. Nah, coba ada yang bisa? Ya, pasti yang pertama adalah selamat kakak atau adik ya atas nilai baik yang sudah didapatkan. Nah, nanti ditulis ya, jangan lupa ucapan selamat kepada adik atau kakak atas prestasi atau nilai baik yang sudah didapatkan. Lalu doanya, semoga dapat mempertahankan nilai dan meningkatkannya di semester berikutnya. Nah, ini sudah harapan dan doa ya pastinya. Jangan lupa coba ditulis di buku masing-masing. Nah, kalau begitu apa yang membedakan untuk menulis peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan? Yang pertama tadi, jika menyenangkan pasti ada ucapan selamat. Nah, jika itu peristiwa yang menyedihkan, biasanya dimulai dengan turut apa? Ayo, apa ada bisa menebak? Turut prihatin. Nah, bisa jika itu mohon maaf ya, jika itu kondisi sedang ada keluarga atau kerabat yang meninggal dunia, biasanya dimulai dengan turut berduka cita. Nah,
bisa dipahami ya sekarang? Silahkan untuk teman-teman sekalian menuliskan ya. Saya berikan soal, yakni ketika ada peristiwa siapapun orang-orang di sekitar Anda itu sedang berulang tahun. Coba sekarang dituliskan di buku masing-masing ucapan, doa, dan harapannya untuk rekan-rekan atau siapapun yang ada di lingkungan Anda yang sedang ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Perkenalkan, nama saya Leonora Nabila Danis, NIM 130. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan ucapan selamat, doa, dan harapan yang baik dan benar. In this lesson, we will learn about how to communicate orally and in writing using good and right, congratulations, prayers, and hopes. Pembelajaran berkomunikasi ini tentunya sangat penting untuk keterampilan berbicara, karena sangat membantu seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau informasi dengan mudah. Selain itu, berkomunikasi ini dapat membantu seseorang membangun hubungan dengan orang lain, serta dapat meningkatkan keterampilan berbicara kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berkomunikasi itu? Berkomunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dari penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan berkomunikasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa berkomunikasi itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah berkomunikasi secara lisan atau secara langsung, dan yang kedua adalah secara tulisan atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan berkomunikasi lisan atau langsung ini adalah suatu aktivitas berkomunikasi dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Contoh, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang secara bertatap langsung dan berhadapan atau yang biasa disebut dengan face to face. Sedangkan yang dimaksud dengan berkomunikasi secara tidak langsung atau tulisan ini adalah suatu aktivitas berkomunikasi melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat. Contohnya ketika melakukan surat menyurat bisnis atau tugas melalui email, itu yang dimaksud dengan berkomunikasi secara tidak langsung atau tulisan. Kembali ke materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu yang mengenai berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan ucapan selamat, doa, dan harapan. Berkomunikasi secara lisan dengan ucapan selamat, doa, dan harapan itu adalah kita mengucapkan selamat kepada seseorang secara langsung dan berhadapan langsung dengan mengatakan doa dan harapan kita untuk dia. Contohnya, ketika teman kita berulang tahun dan kita secara langsung bertatap muka langsung dan berhadapan dengan dia, kita pasti akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia, dan kita akan memberikan atau mengatakan doa dan harapan kita untuk dia ke depannya. Seperti semoga panjang umur, sehat selalu, semoga ke depannya dia bisa lebih baik, dan lain sebagainya. Itu adalah berkomunikasi lisan dengan ucapan selamat, dengan menggunakan ucapan selamat, doa, dan harapan. Sedangkan berkomunikasi secara tulisan itu adalah kebalikan dari berkomunikasi dengan lisan. Jika berkomunikasi dengan lisan adalah berkomunikasi dengan berhadapan langsung dan bertatap langsung dengan seseorang, maka berkomunikasi secara tulisan ini kita tidak berhadapan langsung atau bertatapan langsung dengan seseorang. Contoh dari berkomunikasi tulisan dengan menggunakan doa, harapan, dan ucapan selamat adalah ketika teman kita mendapat kejuaraan, mendapat penghargaan, dan kita jauh dari dia, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan dia, kita tidak bisa bertatapan langsung dengan dia, kita akan mengirimkan atau menulis surat atau sebuah tulisan yang akan kita kirim melalui email atau WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkomunikasi secara tulisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lailia Fitri, NIM 180210402132. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi atau topik dari unit 1 tingkat B1, yaitu harapan, doa, dan ucapan selamat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai catatan budaya, khususnya budaya Indonesia. Nah, dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia, biasanya dalam situasi-situasi tertentu menggunakan beberapa ucapan atau doa, bahkan harapan-harapan yang diberikan kepada seseorang. Ada beberapa situasi yang biasa digunakan seperti situasi baik, situasi buruk, atau situasi yang sedang mengharapkan sesuatu. Nah, dalam situasi baik atau kabar baik, biasanya orang-orang menggunakan beberapa kata atau istilah yang ditambahkan di awalnya. Dalam kebudayaan bahasa Inggris biasanya seperti kata happy. Contohnya, happy birthday atau happy graduation. Nah, kata happy tersebut menggantikan kata ucapan selamat kepada seseorang. Nah, dalam bahasa Indonesia itu juga ada loh istilah atau kata yang biasa digunakan. Ada yang tahu? Betul sekali. Nah, dalam kebudayaan bahasa Indonesia biasanya ditambahkan kata selamat di depannya. Atau juga biasanya menggunakan kata wah untuk mengungkapkan ekspresi yang senang atau sedang bangga terhadap sesuatu. Nah, misalnya nih, ada teman kalian yang sedang merayakan hari kelulusan. Kata apa atau kalimat apa yang biasa kalian gunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan ucapan atau doa atau harapan kepada seseorang tersebut? Ada yang bisa? Ya, benar sekali. Biasanya dalam kebudayaan bahasa Indonesia ditambahkan kata selamat di depannya. Contohnya seperti tadi, ketika ada teman kita yang sedang merayakan kelulusan, biasanya dalam budaya Indonesia kita mengucapkan seperti ini. Selamat ya atas kelulusan kamu. Atau ketika kita mempunyai teman yang sedang merayakan hari ulang tahun, biasanya kita mengucapkan kata apa nih dalam budaya Indonesia? Ya, benar sekali. Biasanya kita mengucapkan selamat ulang tahun ya. Jadi ada kata selamat di depannya. Atau biasanya ditambahkan kata wah untuk mengungkapkan ekspresi yang bahagia. Nah, dalam budaya Indonesia, setelah kita mengucapkan atau mengungkapkan ekspresi yang senang atau bahagia, dilanjutkan dengan harapan-harapan yang ingin diberikan kepada seseorang tersebut. Contohnya, ketika kita mempunyai teman yang sedang merayakan ulang tahun, ketika kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun ya, biasanya dilanjutkan dengan harapan-harapan yang diberikan. Contohnya seperti ini. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Atau semoga panjang umur, semoga sehat selalu, semoga kamu lebih dewasa lagi ke depannya. Seperti itu contohnya. Nah, biasanya harapan-harapan yang diberikan itu awal kalimatnya ditambahi dengan kata semoga. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya diawali dengan kata hope. I hope you always happy, seperti itu. Nah, dalam budaya Indonesia sendiri itu ada kata penambahan seperti semoga itu tadi. Nah, beda lagi jika kita dihadapkan pada situasi yang buruk, seperti ada teman kita yang sedang tertimpa musibah. Nah, biasanya dalam budaya Indonesia itu ditambahkan dengan kata turut di awalnya dan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat berbelasungkawa. Contohnya seperti ini. Turut berbelasungkawa ya atas peristiwa yang menimpa kamu, atau turut berduka cita ya atas meninggalnya nenek kamu, seperti itu. Jadi ada penambahan kata turut di awal kalimat, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.